Pernah kepikiran nggak sih, kita tuh setiap hari selalu dihadapkan sama pilihan ini. Siapa yang kita deketin, dan siapa yang kita jauhin. Ini dilema yang manusiawi banget. Ternyata ada sebuah naskah kuno yang punya pandangan, wah mengejutkan. Bahkan bisa dibilang radikal soal pilihan ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita mulai dari diri sendiri dulu. Pas hidup lagi enak-enaknya, lagi di atas angin, pas kamu ngerasa sukses, secara alami kamu tuh bergeraknya ke arah siapa? Siapa yang pengen banget kamu ajak ngobrol? Nah, sekarang coba kita balik pertanyaannya. Kalau kamu lihat seseorang lagi susah, lagi jatuh, lagi berantakan, apa insting pertama kamu? Ayo, jujur aja, seringnya kan kita pengen jaga jarak ya kan? Nah, kenapa bisa gitu ya? Yuk kita cari tahu. Oke, di bagian pertama ini kita akan ngomongin soal ya, daya tarik status. Kenapa sih kita kok kayaknya tertarik banget sama yang namanya kesuksesan, sama kemewahan? Ternyata, ada hitung-hitungan untung rugi loh di kepala kita yang seringkali nggak kita sadari. Jadi gini, di kepala kita tuh seolah-olah ada dua jalan. Yang pertama jalan gampang, deketin orang sukses. Ya jelas untungnya, kita bisa kecipratan, bisa pansos lah istilahnya. Nah jalan kedua, jalan yang susah, ngerangkul mereka yang lagi berjuang. Risikonya, wah kita bisa-bisa ikut dicap jelek, ikut dianggap bagian dari masalah mereka. Ini nih kalkulasi status yang otomatis jalan di pikiran kita. Oke, dari situ kita lanjut ke beban solidaritas. Kenapa sih kok rasanya berat banget deketin orang yang lagi susah? Ternyata kepedulian itu ada harganya, dan insting kita tuh pinter banget ngitung gitu. Ya, pada dasarnya ini tuh manusiawi banget. Kita semua kan secara alami pasti lari ke tempat yang enak, yang aman, yang positif. Sebaliknya, kita otomatis ngejauh dari hal-hal yang ngancem atau nggak ngenakin. Ya ini murni refleks buat bertahan hidup kan? Wah, kutipan ini dalam banget ya. Lepas tangan, godanya tuh kuat banget. Pas kita lihat orang lain susah, ada suara kecil di kepala kita yang bilang, itu kan bukan urusan gue. Jauh lebih gampang kan buat pura-pura nggak lihat dan lanjutin hidup kita aja. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Kita masuk ke perangkap kemunafikan. Gimana kalau ternyata kecenderungan alami kita buat menghindar itu justru ngejebak kita ke masalah yang lebih gede? Sebuah naskah kuno punya kritik yang, wah, tajam banget soal ini. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau lari dari masalah itu emang alami, terus gimana dong seharusnya kita bersikap? Apa ada jalan yang lebih baik? Apa kata kebijaksanaan kuno soal ngelawan insting ini? Nah, teks sumbernya ini menyoroti para pemimpin agama di zaman itu, kaum Farisi dan ahli Taurat sebagai contoh kemunafikan yang, wah, pas banget. Ciri-cirinya tuh jelas banget. Ngomong doang tapi nggak dilakuin. Nyuruh orang nanggung beban berat tapi mereka sendiri nggak mau bantu ngangkat. Intinya, semuanya cuma buat pamer, cuma buat dilihat orang, ngejar status dan gelar. Ini tuh jebakan klasik, di mana pencitraan jadi lebih penting daripada karakter asli. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, yang menurut saya paling jelek, paradoks kebesaran. Ternyata, solusinya tuh bener-bener kebalikannya dari yang kita kira selama ini. Terus gimana caranya jadi hebat yang sesungguhnya menurut teks ini? Logikanya dibalik total. 1. Jangan gila hormat, jangan terobsesi sama gelar. 2. Dan ini yang paling radikal, kehebatan itu diukurnya bukan dari seberapa banyak orang yang ngelayanin kamu, tapi seberapa banyak orang yang kamu layani. Dan yang ketiga, ini bukan soal direndahin orang, tapi kita sendiri yang secara aktif memilih untuk rendah hati. Sebuah pilihan sadar buat mentingin orang lain. Nah, ini dia puncaknya. Sebuah paradoks yang luar biasa kuat. Makin kamu ngejar-ngejar status buat meninggikan diri, ujung-ujungnya kamu malah bakal direndahkan. Tapi, kalau kamu tulus milih jalan kerendahan hati dan melayani, justru kamu yang akan diangkat. Ini kan benar-benar kebalikan total dari cara kerja dunia ya kan? Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di dunia yang isinya ngejar pansos dan pencitraan, kebesaran sejati itu bentuknya kayak apa sih buat kamu? Apa soal jabatan dan pengakuan orang? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain banget? Nah, ini pertanyaan buat kita renungin sama-sama.